Satu, start. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra. Saya sedang menekuti S2 di STMIK Alkakom Yogyakarta, jurusan MTI. Jadi sedikit promosi dari jurusan MTI di STMIK Alkakom itu lebih berfokus kepada teknologi big data, rekayasa data, dan sebagainya. Nah, topik presentasi kali ini adalah tentang Apache Spark, khususnya untuk pemula atau yang baru akan mengenal teknologi data science. Jadi saya tidak akan membahas data science karena teman-teman bisa googling banyak banget yang membahas tentang hal itu. Nah, sebelumnya teman-teman bisa download Apache Spark di spark.apache.org. Jadi sambil download bisa sambil dengerin saya ngoceh-ngoceh gitu ya. Kemudian presentasi ini akan saya bagi ke dalam dua bagian, di mana bagian pertama adalah pengenalan tentang apa itu Apache Spark, dan yang bagian kedua adalah kita coba live coding, uji coba apakah Apache Spark-nya udah berhasil diinstal dan bisa digunakan untuk coding-coding yang sederhana gitu. Baiklah, sebelum masuk ke bagian yang ribet dan sulit sekali yaitu coding, mari kita bahas apa sih Apache Spark itu dan kenapa kita harus menggunakan Apache Spark. Jadi secara gambaran umum, Apache Spark adalah engine atau mesin yang tujuan utamanya adalah memproses data dalam skala besar. Jadi fungsinya itu adalah salah satu fungsi utamanya gitu. Kalau berbicara soal engine, Apache Spark ini bisa kita analogikan seperti mesin pada sepeda motor. Nah, sepeda motor itu dapat membantu kita berpindah dari titik A ke titik B dengan cepat. Jadi kata kuncinya di sini adalah kecepatan, dan Apache Spark itu sendiri sangat bisa diandalkan dari sisi kecepatan. Lebih lanjut tentang Apache Spark, jadi bisa digambarkan bahwa Apache Spark sangat mendukung terhadap data science ya, sehingga nantinya akan menghasilkan data yang akan sangat mudah untuk dianalisa. Seperti pertemuan minggu kemarin di mana kita masing-masing membahas tentang apa itu data science dan apa itu data analytics. Data analytics itu sebenarnya sudah ada sejak lama, jadi masih manual menghitung satu persatu. Sehingga pada zaman tertentu orang-orang beranggapan bahwa kenapa tidak menciptakan sebuah metode atau algoritma atau rumus yang bisa digunakan untuk meneliti sebuah data. Akhirnya jadilah data science, dan data science ini sangat erat dengan matematika dan statistika. Dan untungnya konon kabarnya Apache Spark ini sudah dilengkapi dengan banyak library yang kita tinggal pakai dalam melakukan analisa data. Kemudian pertanyaan yang timbul adalah kenapa harus pakai Apache Spark gitu? Why? Kenapa tidak ada cara lain? Apakah tidak ada tools lain yang lebih gampang gitu? Tentu saja kalau berbicara tools pastinya banyak cara ya untuk menganalisa data, mulai dari yang simpel misalkan menggunakan Excel atau Excel makro misalkan, akan tetapi tentunya data tidak bisa banyak, karena kalau datanya banyak akan memakan waktu lama. Dan kalau berbicara soal tools, pastinya di luar sana ada beberapa tools yang bisa digunakan. Namun karena Apache Spark ini memiliki banyak fitur dan kelebihan, maka sangat disarankan menggunakan Apache Spark. Mari kita lihat kelebihan dari Apache Spark ini. Yang pertama tentunya dari speed. Tentu dari tadi saya sudah singgung soal speed, dan inilah yang menjadi keunggulan utama dari Apache Spark ya. Yang kedua adalah powerful caching. Caching di sini bertujuan utama untuk melakukan percepatan proses di dalamnya. Buat teman-teman yang belum tahu cache itu apa, itu adalah proses penyimpanan sementara data untuk mengurangi penggunaan bandwidth atau loading server sehingga mengakses data sangat cepat. Karena proses yang sama tidak akan diulang terus-menerus, namun hasilnya disimpan untuk diakses di kemudian hari jika muncul perintah yang sama. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah deployment. Deployment di sini berarti Apache Spark ini bisa disebarkan dengan sangat baik. Detail mengenai deployment ini akan dibahas oleh teman-teman saya yang lain yang juga akan mengadakan presentasi tentang Apache Spark di MTI STMIK Alkakom.
Kemudian yang keempat, real time. Nah, ini tentu saja penting banget ya, karena salah satu fitur yang ada di Apache Spark ini adalah streaming, baik itu dalam mengambil data secara real time ataupun menampilkan data dan memvisualisasikan data gitu. Yang kelima adalah polyglot. Polyglot ini buat teman-teman yang belum tahu, itu adalah sebutan terhadap orang yang bisa berbicara banyak bahasa. Nah, di sini teman-teman pasti bisa menebak bahwa berarti Apache Spark ini bisa digunakan oleh berbagai bahasa pemrograman. Nanti di slide selanjutnya akan saya bahas tentang bahasa apa saja yang support terhadap Apache Spark ini. Dan yang terakhir adalah scalable. Ya, tentu ini sudah pasti karena Apache Spark ini sangat mampu untuk bekerja, baik itu digunakan dalam teknologi skala kecil yang remeh-temeh maupun skala besar yang melibatkan banyak resources, sumber daya, dan lain sebagainya. Jika kita melihat fitur yang ditawarkan ini tentu saja sangat mind blowing banget ya, sangat wow gitu. Nah, berikutnya kita bisa melihat ada 4 bahasa pemrograman yang bisa digunakan, yaitu Scala, Java, Python, dan R. Java tentunya sudah lama kita dengar, Python juga telah kita pelajarin di kelas di MTMI FSTEMIC Akakom. Nah, Scala adalah bahasa pemrograman yang didesain oleh Martin Odersky dan muncul pertama pada 20 Januari 2004. Ya, lumayan cukup lama. Kemudian ada R yang muncul pertama pada Agustus 1993, lebih tua lagi ternyata. Yang tujuan utamanya awalnya dibuat bahasa pemrograman R adalah untuk statistical computing dan graphics. Jadi memang untuk menganalisa ya. Kemudian ada 5 fitur utama yang ditawarkan oleh Apache Spark, yaitu Spark SQL, Spark Streaming, Spark Lib, Spark Graph, dan Spark R. Nah, berikut adalah peruntukannya dari setiap fitur tersebut. Misalkan Spark SQL digunakan untuk struktur data, jadi can run unmodified Hive queries on existing Hadoop deployment ya, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian ada Spark Streaming yang tentunya untuk live streaming data. Kemudian ada machine learning libraries yang konon sudah cukup lengkap. Kemudian ada Graph Computation Engine, yang terakhir adalah Spark R yang khusus digunakan oleh bahasa pemrograman R karena bahasa pemrograman R sangat dikhususkan untuk statistik dan graphics. Nah, kemudian Apache Spark ini sudah cukup mendukung banyak jenis database ya, mulai dari yang paling populer yaitu MySQL, kemudian PostgreSQL, Hadoop HDFS, Apache HBase, Cassandra, MongoDB, Redis, Kafka, dan lain sebagainya, ada banyak ya. Nah, kita akan melihat gambaran umumnya. Jadi pada slide ini kita akan melihat arsitektur secara sederhana bagaimana Apache Spark itu bekerja, mulai dari proses pengambilan data, di mana Spark mengambil data secara statis dari database maupun secara streaming dari berbagai database, jenis database yang ada. Kemudian kalau dari gambar ini mirip konsep pipeline ya, di mana data dialirkan kemudian langsung diproses, baik itu menggunakan machine learning libraries yang terlebih dahulu melakukan training data untuk mendapatkan pola tertentu, atau diproses menggunakan data frames menggunakan Spark SQL. Jadi SQL plus data frames. Kemudian hasil dari proses itu dialirkan kembali ke storage atau tempat penyimpanan yang nantinya akan divisualisasikan ke dalam bentuk tabel atau chart dan lain sebagainya. Jadi nanti yang akan kita praktekkan adalah data frames menggunakan Spark SQL. Jadi kalau mau disimpulkan bahwa Apache Spark ini sangat fleksibel karena bisa running di mana saja, baik itu standalone, cluster mode, pada EC2, Hadoop Yarn, Mesos, atau Kubernetes. Dan beberapa perusahaan yang telah menggunakan Apache Spark itu ada eBay, Yahoo, dan Netflix saat ini yang saya tahu sih cuman itu gitu. Kemudian baru kita masuk ke bagian yang agak rumit-rumit sedikit. Setup Apache Spark itu langkah-langkahnya, pertama kita harus memastikan dulu Java itu sudah terinstall atau upgrade ke versi terakhir dulu. Kemudian kita install Python biasanya kita pakai Conda. Kemudian install Scala. Baru kita bisa install Apache Spark, dan kemudian baru install PySpark. Setidaknya ini yang saya lakukan pada saat saya menguji coba Apache Spark ini. Nah, selanjutnya itu ini useful link buat teman-teman yang
mau baca-baca boleh juga. Pertama, install Apache Spark ini tutorialnya ada di tutorialspoint.com ini. Kemudian ini saya close dulu aja supaya bisa dibaca. Misalkan saya buka yang ini tutorial point. Nah, di sini udah lengkap cara setupnya, tapi ini menggunakan Linux. Jadi buat teman-teman yang menggunakan Windows mungkin bisa cari di tempat yang lain gitu. Ini cara install Spark-nya. Kemudian di sini ada cara install PySpark dari medium.com. Loading, oke, dia cara install di Python-nya diinstal dulu, kemudian install download Spark, kemudian install PySpark, kemudian konfigurasi PySpark-nya. Kemudian di sini ada Java, Scala, Conda, Linux Mint, dan kita masuk ke bagian yang cukup rumit dari presentasi ini, yaitu uji coba terhadap quick start-nya Apache Spark ini ya. Jadi ketika kita masuk ke pertama itu kita ada halaman quick start. Nah, quick start ini berisi tentang sebenarnya sih uji coba sederhana terhadap udah running nggak sih scriptnya kita itu di dalam apa istilah itu, setelah kita install apakah sudah running. Nah, untuk itu kita akan uji coba terhadap PySpark yang sudah saya install sebelumnya itu. Ini saya minggirin dulu, kemudian saya running terminal supaya kemudian saya clear dulu. Terus saya masuk ke karena saya install PySpark-nya di folder user lokal dan Spark, saya masuk ke folder itu dulu. Jadi saya masuk ke folder utamanya dulu, kemudian cd usr, kemudian cd lokal, kemudian lihat isinya dulu, cd Spark. Kemudian kita lihat isinya. Di sini ada beberapa file. Filenya salah satunya adalah readme.md ini. Jadi kalau kita ngelihat script yang akan kita praktikkan ini, saya ganti ke Python dulu. Dia bermain dengan file yang ada di readme.md. Nah, kalau kita lihat file yang ada di sini ada file readme.md di tempat instalan itu. Nah, saya buka file dulu, new tab dulu di lokasi yang sama, saya clear dulu. Kemudian kita lihat dulu isi readme.md itu apa. Oh ya, saya gedein dulu layarnya biar jelas. Di situ ada readme.md ini. Kemudian saya lihat dulu isinya, nano readme.md. Ini adalah isi dari file readme.md yang akan kita uji cobakan pada praktikum kali ini. Ada beberapa baris ya. Di sini ada tulisan ya, readme standar sebenarnya readme, dan ini ekstensinya md itu markdown. Jadi ini script yang biasa dipakai untuk sebenarnya kayak readme.txt gitu. Biasanya sih orang pakai txt, cuman karena programmer ngapain pakai txt kalau saya bisa bikin sendiri, maka mereka menciptakan md gitu. Biasa programmer seperti itu. Kemudian saya balik ke Spark lagi. Nah, kita running PySpark-nya dengan mengetik PySpark di dalam folder user lokal Spark, supaya aku bisa mengakses readme.md ini tanpa perlu ngetik pengalamannya di sini. Jadi saya jalankan PySpark-nya di dalam folder Spark ini. Kemudian saya running Spark-nya. Agak loading. Saya pakai Python 3.7, 3.73 lebih tepatnya. Harusnya update ke versi terbaru, tapi belum sempat aja. Lumayan cukup lama loadingnya. Nah, versi Spark. Jadi di sini itu ketika saya running Spark ada 3 warning yang muncul. Warning yang pertama itu setup terhadap hostname. Jadi saya masih menggunakan hostname default, saya belum utak-atik hostname ini. Jadi dia dikasih warning nih, salah nih hostname harusnya ganti gitu.
Terus yang kedua setup terhadap Spark local IP. Jadi IP harus punya Sparknya harus punya alamat IP itu sendiri. Terus yang ketiga warning terhadap load native Hadoop-nya. Jadi saya belum install native Hadoop di dalamnya sini di laptop saya belum install Hadoop, jadi di warning. Jadi secara default ketika kita baru install dan tidak konfigurasi apa-apa, maka akan ada 3 warning yang muncul gitu. Dan di websitenya ini sendiri dibilang bahwa security-nya itu secara default dia off, jadi no security sama sekali. Sehingga kalau kita mau setup security, kita bisa langsung ke link ini, Spark security-nya ini untuk setup security ya. Oke. Dan di sini udah running Python, saya gedein dulu layarnya. Oke, layarnya udah gede, jadi di sini udah running Python. Kemudian karena ini script Python, kita bisa langsung aja ya, misalkan print hello world. Maka akan muncul hello world, sama aja seperti script kita Python pada umumnya, dan semua fungsi Python udah ada di dalam sini. Jadi kita tinggal make. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kita akan mencoba untuk mengoprek file readme.md ini menggunakan yang sistem yang default dulu. Nah, misalkan nih, saya punya variabel namanya text file. Text file ini adalah perintah kita pakai library-nya Spark, read, filenya berupa teks, readme.md, kira-kira seperti ini scriptnya. Jadi ini script kita membaca isi dari file readme.md yang ada di sini ini, kemudian kita taruh ke dalam variabel namanya text file. Kemudian saya enter, loading sebentar. Lama juga ternyata. Nah, kalau tidak ada error berarti berhasil. Jadi setelah saya membuat sebuah variabel, maka saya bisa count. Count apa yang kita count? Yang kita count adalah baris ya. Jadi saya kasih perintah misalkan textfile.count gitu. Nanti dia akan menghitung berapa jumlah barisnya. Nah, jumlah baris di sini, jadi namanya tadi itu konsepnya adalah SQL ke arah data frame. Jadi tujuan pertama ini adalah untuk menciptakan sebuah data frame yang diambil dari readme.md. Data frame itu konsepnya adalah baris, jadi dia menghitung barisnya ini sebenarnya. Data frame ini, jadi dia membaca baris per baris dari file txt yang ada di sini. Jadi kalau kita count itu ada 104 baris sekarang gitu. Kemudian kita bisa cari tahu baris yang pertama itu apa. Kita tinggal kasih perintah text file, kita kasih perintah aja first. Maka dia akan membaca baris pertama yang ada di dalam file readme.md ini. Kita cek aja baris pertamanya itu apakah benar tadi. Saya scroll dulu, benar ternyata. Pagar spasi Apache spasi Spark. Dia pagar spasi Apache spasi Spark. Oke, kemudian kita balik lagi ke data frame tersebut. Kita bisa menyimpan perintah menciptakan variabel lagi berdasarkan variabel yang udah ada, variabel text file ini. Misalkan gini. Saya mau buat lines with Spark. Jadi saya mau cari ada berapa baris yang mengandung kata Spark gitu. Jadi lines with Spark. Jadi saya bikin variabel lines with Spark, kemudian saya ambil karena readme ini sudah masuk di variabel text file, maka saya tinggal panggil aja text filenya. Jadi saya nggak perlu panggil readme-nya lagi ya. Kemudian text file karena kita mau cari tahu yang contents-nya, kita filter, berarti kita mau cari aja yang mengandung kata Spark. Yang kita filter apa? Yang kita filter ya text filenya dong, apalagi gitu kan. Text file yang mengandung nilai contents Spark. Nah, kira-kira seperti ini scriptnya. Jadi mengandung nilai, kita filter aja gitu. Udah.
Jadi kalau kita mau tahu value-nya, kita bisa kasih perintah count, misalkan lines with spark dot count 19, berarti ada 19 baris yang mengandung kata spark ini. Bisa kita cek, tapi males ya ngitungnya ya. Kira-kira benar lah itu, yakin aku benar. Lines with spark sendiri itu sebenarnya kita nggak bikin variabel line with spark juga sebenarnya bisa. Kita tinggal ngetik aja, misalkan ngetik yang ini. Kita bisa kasih perintah langsung count, misalkan seperti ini. Text file dot, kita ketik yang sama, text file dot value dot contains spark. Kemudian kita kasih perintah di sini count. Dia akan menghasilkan nilai yang sama 19. Cuman bedanya yang atas ini kita simpan ke dalam variabel, yang kedua ini kita tidak variabel, kita memanggil perintahnya langsung ke dalam variabel text file ini gitu. Nah, itu yang paling simple banget ya. Nah, kita mencoba lebih jauh ke dalam. Nah, lebih jauh ke dalam ini kita mau mencoba mengimpor fungsi ya, fungsi dari SQL function. Jadi kita ketik aja from pyspark.sql.functions import bintang ya, karena kita mau import semuanya data gitu. Dan ini kita coba sesuatu yang agak kompleks. Tujuannya adalah kita mau mencari tahu baris yang mengandung kata paling banyak. Baris mana sih yang mengandung kata paling banyak gitu. Jadi scriptnya kita ambil dulu library dari PySpark SQL function, kita import semuanya aja gitu. Kemudian kita enter, kita sudah berhasil import. Kemudian kita pakai variabel text file ini, kita ketik text file, kemudian kita select, split, yang di split adalah text file lagi. Kita ambil value-nya kira-kira seperti ini. Kita ambil name-nya numwords, numwords. Kemudian aggregation max column, balik lagi numwords, kemudian dot collect. Nah, jadi script ini tujuannya adalah untuk menampilkan baris mana sih yang ininya paling banyak gitu, yang mengandung kata paling banyak ya, maksimal lah, words-nya ada berapa gitu, kita enter. Maka yang baris paling banyak adalah baris ke-16 gitu. Kita coba cek baris ke-16, oh nggak kelihatan. Jadi baris ke-16 itu paling panjang gitu ceritanya, paling banyak mengandung kata gitu. Scriptnya seperti itu. Kemudian kita bikin variabel. Kita bikin variabel namanya word counts ya. Jadi ini pernah diajarin di mata kuliahnya Pak Abdul Qadir. Jadi kita menghitung sebuah kata itu berapa kali muncul gitu. Misalkan kata hadop ini berapa kali muncul di dalam teks ini gitu. Kata guidance berapa kali muncul di dalam teks ini. Bahkan kita bisa menghitung kata spark berapa kali muncul. Jadi kita mau menghitung setiap kata yang ada di dalam readme.md ini. Jadi scriptnya adalah kita bikin variabel dulu namanya word counts, kemudian kita ambil variabel text file karena read and d-nya ini udah kita masukin ke text file. Kemudian kita select, karena ini bahasa kita sudah import function SQL di dalamnya, jadi kita bisa select. Yang kita select adalah pertama kita butuh setiap kata, jadi kita ledakin dulu aja ini. Terus kita pisah. Apa yang kita pisah ya tentunya text file ya. Text file kita ambil nilainya. Kemudian /s plus.
Kemudian setelah itu kita pakai alias. Aliasnya adalah kata ya, wording, word. Kemudian kita group by-nya berdasarkan katanya. Kemudian .count, kita hitung. Jadi kita langsung hitung datanya gitu. Jadi setiap kata diexplode, dipisah berdasarkan katanya. Kemudian kita bikin alias namanya word. Jadi setiap kata itu adalah setiap value itu namanya words, kemudian kita grouping berdasarkan words, kemudian dihitung gitu. Kira-kira scriptnya bunyinya seperti itu. Kemudian ketika sudah selesai seperti ini, kita bisa enter wordnya. Enter. Oh, ada error ternyata. Oke, kita coba ulang. Word counts sama dengan text file .select explode split text file .value s plus itu modifikasi dari teks di Python ya, text function text. Kemudian kita bikin alias dengan kata word. Kemudian kita group by-nya word. Kemudian kita group by word, kemudian kita tutup .count. Ini kalau masih error kita copy paste aja dari sumbernya ya. Oh, ternyata berhasil. Jadi kita udah berhasil menciptakan variable words kan. Kemudian kita panggil word counts-nya ini. Kita mau lihat hasilnya ini kayak apa nih. Perintahnya collect gini ya. Collect datanya gitu. Nanti hasilnya akan banyak banget. Loading. Sukses. Jadi kita bisa tahu nih, kita lihat misalkan nih formatnya mirip ini ya, JSON ya. Ada kata online, dia 1 kali muncul. Kata grabs 1 kali muncul. Kemudian kata comment itu muncul 2 kali. Kemudian kata abbreviated muncul sekali. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi semua kata yang ada di dalam sini itu dia akan muncul semua. Setelah itu kita hitung dia berapa kali muncul. Inilah function script yang tadi ini yang uji coba. Dia udah menggunakan Spark SQL karena kita sudah di atas tadi kita sudah import ya. Kita sudah import ini form PySpark SQL function kita sudah import. Nah, SQL function ini tujuannya untuk membuat data frame data ya, data apa tadi tuh, data frame. Jadi datanya itu sebuah teks yang dibariskan. Jadi datanya per baris. Karena ini kasusnya teks, jadi dia pakai scriptnya kayak gini gitu. Nah, kemudian salah satu fiturnya yang tadi yang kita sudah bahas bahwa ada fasilitas cache di dalamnya, kita bisa menyimpan perintah ini ke dalam sebuah cache gitu. Kita mau nyimpan lines with Spark ini, kita mau hitung berapa sih perintah ini kita simpan ke dalam cache. Text file, filter text file value contain Spark kita simpan ke dalam cache, ke dalam lines with Spark ini gitu. Jadi saya manggil variabelnya lines with Spark, kemudian saya tinggal ketik cache gini. Maka variabelnya itu dia akan udah disimpan ke string ya, formatnya ya, data frame value string. Sehingga kalau saya mau ngetik lines with Spark .count langsung muncul 19. Kemudian dengan
saya ngetik terus ini muncul 19 dengan cepat gitu, tanpa dia tidak melakukan proses ulang, tapi dia mengakses dia mengakses cacenya itu, file cacenya itu gitu. Dia mengakses file cacenya itu dengan data frame value string ini gitu. Oke, praktikum selanjutnya adalah lebih uji coba untuk membuat aplikasi sederhana di PySpark ini. Jadi tetap menggunakan readme.app ini. Kemudian ini saya bikin new tab dulu. Saya gedein dulu biar kelihatan. Kemudian clear. Masih di tempat yang sama, USR local Spark, saya masih main di folder yang sama. Kemudian saya bikin sebuah file baru namanya coba.py, coba.python gitu, extension.python. Kemudian saya buka gitu kan. Kita bikin program yang sederhana yang menghitung berapa baris yang mengandung huruf A dan berapa baris yang mengandung huruf B dalam sebuah teks file. Kita mau menganalisa gitu. Dalam sebuah teks file itu kita udah convert ke data frames. Data frames itu dia mengubah data ke dalam baris. Kemudian kita menghitung ada berapa jumlah baris yang mengandung huruf A dan berapa jumlah baris yang mengandung huruf B gitu. Intinya seperti itu. Kemudian kita coding dulu from PySpark.sql kita import Spark session. Kita mengambil Spark sessionnya, kemudian kita bikin log file dulu. Filenya berarti di usr/local/spark/readme.md. Di sini filenya kita ngambil filenya di sini, kemudian kita bikin variabel namanya spark session. Kita bikin session dulu, builder app name. Kita bikin aplikasi sederhana, misalkan namanya coba. Setelah itu get create. Kita bikin perintah seperti ini. Kemudian log data, kita ngambil datanya spark.read.text log file. Kita ngambil filenya di dalam, kemudian kita cache dulu supaya dia ringan. Setelah itu kita bikin variabel namanya num_as. Kita ngambil log datanya, filter log data.value. Kita ngambil dengan coding yang sama ya, yang mengandung contains A gitu. Kemudian kita perintah aja langsung ke count, kemudian nomor B. Kita ngambil lagi datanya, log data. Kita filter log data.value.contains B aja ya, B di sini, berarti di sini kita hitung. Kemudian kita print, ini defaultnya standar Python ya, print. Kemudian lines with A, kita kasih perintah ini, lines with B, kita kasih perintah ini. Kemudian kasih persen, kita tampilin 6AS, 6bis. Kemudian kita perintah Spark untuk stop. Oke, ini codingnya %i lines with A titik 2%i, lines with B titik 2%i, di mana %i yang pertama adalah nilai A, kemudian %b yang adalah nilai dari B ya.
kemudian kita exit, yes saya mau simpan, coba titik py, kemudian kita menjalankan programnya seperti biasa, Python coba.py, kita akan lihat hasilnya dulu ya. Oh, Spark Session Builder is not defined. Spark Session Builder, berarti saya ada yang salah tadi, dano.coba.py, Spark Session Builder ini berarti kurang titik. Oke, saya save dulu, kemudian saya coba Python coba.py, kita coba running lagi coding yang terakhir. Seperti biasa ada warning, 3 warning di sini, 1 2 3, terus ada Spark UI cannot find port 4040. Oke, ini ada errornya. Dia mencoba memproses. Jadi keluar hasilnya line switch A itu ada 61, kemudian line switch B itu ada 30 baris gitu. Jadi dia memang akan ada error karena kita sejak menginstal PySpark-nya itu kita tidak mengkonfigurasi. Jadi kita langsung main pakai aja gitu, dan dia kasih warning, tapi hasilnya tetap keluar ya. Line switch A dan line switch B ini tetap keluar. Jadi scriptnya seperti itu, scriptnya lengkapnya di sini teman-teman bisa baca di sparkapache.org di quick starts-nya ya. Kemudian pada presentasi selanjutnya yang akan dibawain oleh teman-teman saya, mereka akan lebih lanjut berbicara tentang PySpark ini. Dan buat tanya jawab silakan komen aja di bawah teman-teman. Kira-kira cukup sampai di situ aja presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.